kenapa dia tidak melakukan trigger kepada aparat penegak hukum? Kan itu sebenarnya harus berbagi tugas. Biarlah Kejari ataupun Polres melakukan penyidikan di daerah, tetapi jika ada permainan di antara mereka, maka KPK seharusnya itu yang kita harapkan. Yang leading penyelidikan. Pasca Jadi betul reformasi. Ya bahwa memang pihak kejaksaan mau melakukan penyelidikan sampai punya list bahkan nama 80 perwira polisi. Betul. Dan karena itu memicu pembalasan dari kepolisian bahwa kamu pun tidak bersih. Jadi kalau kita lihat, polisi tidak ambil kasus Satgas PKH, tidak mengambil kasus apa yang baru-baru, tetapi yang diambil adalah kasus-kasus lama seperti Jiwasraya, Asabri yang sudah selesai penuntutannya. Apa karena dari kasus kelangkaan batu bara sehingga lampu pemadaman Asabri dan Jiwasraya itu pemicunya kelangkaan lampu itu ya? Iya, artinya itu sudah menjadi pool data mereka dulu. Kemudian ketika ada momentum ini, itulah yang diletupkan bahwa kamu pun juga punya masalah. Kalau kontra intelijen yang mungkin pernah didengar, kepolisian punya kasus-kasus apa lagi tentang korupsi di kejaksaan selain ini? Ya, artinya kita mesti melihatnya begini. KPK itu juga di dalamnya ada perangkat kepolisian dan kejaksaan. Laporan-laporan masyarakat kan itu ada. Yeah. Itulah yang ditampung, dilakukan penyelidikan, pengendapan, sampai pada masa yang diperlukan, mereka akan melakukan eksekusinya. Jadi artinya semua itu punya bom waktu. Kapan mau diletupkan? Yang saya dengar ya info bahwa sebenarnya kepolisian itu punya semacam data sedikitnya 17 kasus korupsi, mega korupsi besar yang melibatkan kejaksaan. 17 dan sekarang yang dibuka baru 3 yang semuanya melibatkan Febri. Kemungkinan ada kasus lain yang setahu Pak Jan? Iya, pasti itu ada. Artinya nanti kita akan melihat ketika ini sudah ada upaya dagelan politik seperti ini, masing-masing juga punya data. Nggak mungkin ketika saling sandera itu dengan mudahnya berjabat tangan, senyum-senyum ke hadapan publik, tetapi di dalam hatinya akan ada yang membara. Nah, ini tentunya perlu menjadi catatan bagi kita. Banyak jaksa-jaksa yang bermasalah kemudian dikenakan PAM SDO, istilah kita pengamanan sumber daya manusianya untuk lingkungan kejaksaan, tetapi itu menggantung, tidak pernah dituntaskan, sehingga pada suatu saat orang itu ditampilkan kembali, catatan-catatan kesalahannya itu sudah ada. Ketika ini juga seperti itu. Ketika Pak Jan menjadi jam intel, relasi dengan polisi saat itu gimana? Sangat baik, artinya kita membangun komunikasinya juga dengan baik, dengan KPK juga baik. Kan kalau ada, kita masih ingat bagaimana kalau kita mau memfokuskan persoalan ini, kita memfokuskan sehingga ada juga yang dikembalikan, dilakukan penyidikannya oleh kejaksaan. Oh, itu kan teknis hukum ya? Teknis hukumnya. Kadang-kadang ini tidak berjalan. Ketika dikembalikan, perkara itu jalan di tempat. Nah, ini tentunya menjadi catatan. Satu saat ada berkait dengan orang-orang tersebut, maka ini kasus-kasus ini akan diangkat kembali.